dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Halo Kak Indra. Halo Kak Olin. Kak, kayaknya sebelum ibadah kita latihan dulu nih Kak. Latihan lagu Dengar Dia Panggil ya. Oke Kak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Halo Kak Indra, Kak Olin. Halo Kak Sil. Wah seru banget nyanyinya. Lagunya judulnya apa ya Kak? Lagunya judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, berarti judulnya mendengarkan ya, Kak? Iya, Kak Sil. Judulnya tentang kita mendengar sebagai anak-anak Tuhan. Iya, kita juga selain mendengarkan Tuhan, kita juga harus mendengarkan orang tua kita, mendengarkan mama, papa, kakak, adik. Gitu, Kak. Dan Kak Sil tahu juga, Kak, untuk kita bisa mendengar panggilan Tuhan, kita itu bisa dengan membaca Alkitab. Nah, karena di dalam Alkitab itu, Kak, ada perintah-perintah Tuhan. Jadi bisa kita lakukan. Oh gitu ya. Berarti sekarang kita beribadah yuk. Kita ajak adik-adik untuk beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Hayo Kak. Ayo mulai. Hayo Kak. Oke. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya Kak sama siapa? Sama Kak Olin dan Kak Sil. Nah di hari Minggu ini tanggal berapa ya Kak hari ini? Tanggal berapa ya Kak? Tanggal 7 Februari 2021 Kak. Oh udah tahun baru ya. Iya Kak udah 1 bulan kita lewatin. Sekarang kita siap beribadah Kak? Siap. Kalau begitu kita panggil adik-adik untuk berdiri ya Kak? Iya, Semuanya berdiri. Kita siap untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Siap? Siap. Lagunya apa ya Kak? Kita tadi mendengarkan Tuhan. Oh, berarti judulnya lagunya apa? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang main musiknya Kak? Siapa? Kak Indra mana ya? Tadi Kak Indra yang tadi udah latihan sama Kakak Olin Kak pertama. Oh gitu. Mana? Coba kita dengar dulu musiknya. Boleh Kak. Oh tuh Kak Indra ada. Ada Kak Indranya. Berarti sudah siap nyanyi ya Kak? Siap. Lagu apa Kak tadi? Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap. Musik. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, Olin, adik-adik, kita siap untuk doa pembukaan. Semuanya siap ya, kita berdoa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan telah menyertai kami dari bangun pagi dan boleh beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan siap untuk masuk dalam ibadah PA. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Tuhan Yesus berkati kami semua, baik kami yang di rumah dan juga kami yang berada di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak, sekarang kita nyanyi satu buah lagu lagi ya Kak? Nah,
lagunya ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sangat baik. Iya dong Kak ya, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita semua. Nah, lagunya yang kayak gini Kak, Tuhan Yesus baik. Nah, Kak kasih tahu Kak? Tahu. Kalau adik-adik tahu juga kan? Pasti. Kita bilang musik ya Kak. 1, 2, 3, musik. Jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berulang-ulang bagiku. Hari berganti hari, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasil, kayaknya sekarang kita mau siap mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Iya ya, firman Tuhan kita harus siap apa ya Kak? Duduk yang tenang, Ya Kak. Terus siapin apa lagi Kak? Alkitab, Betul. Kemudian harus ada buku catatan. iya Kasil. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan sekarang, tapi sebelumnya kakak mau undang adik-adik dulu berdiri dulu Kak. Oh, Sebelum iya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Lagunya judulnya Firman Tuhan. Ada di hatiku. Siap? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi Kasil, boleh ya? Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, kita sekarang mau dengarkan firman Tuhan ya Kak. Nanti ada kakak Siapa ya? di kelas Batita Balita. Dan kelas besar dan kecil, Ada kakak siapa? Kakak Desi. Oke Kak, sudah siap semuanya? Shalom adik-adik. Wah, adik-adik semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya pasti sudah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ana mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Coba tangannya ke depan. Semuanya tangannya ke depan. Terus disatukan. Kita lipat dan tarik ke dada. Lalu kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami semua boleh hadir di dalam ibadah hari Minggu ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semuanya berdoa? Hebat sekali adik-adik. Nah adik-adik,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, coba siapkan dulu Alkitabnya. Kita sebutkan sama-sama, di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Kita sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik boleh minta bantuan ke mama atau ke papa untuk dibukakan Alkitabnya. Sekali lagi ya, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah adik-adik, tapi hari ini adik-adik harus pasang telinganya baik-baik, karena setelah kakak membacakan Alkitab, kakak Anu mau kasih pertanyaan kepada adik-adik yang adik-adik harus jawab. Nanti jawabannya boleh kasih tahu ke mama atau ke papahnya. Oke? Sudah siap semuanya? Kita baca ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, tadi ceritanya Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Nama gunungnya Gunung Tabor. Nah adik-adik, pertanyaan pertama, adik-adik boleh jawab. Adik-adik kasih tahu ke mamah dan papahnya ya jawabannya ya. Ada berapa murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajak naik ke atas gunung? Ada berapa adik-adik? Jawabannya ada berapa? Betul sekali, ada 3 orang. Coba sama-sama dengan kakak Ana kita hitung, ada siapa aja tadi? Yang pertama
Bapak Yohanes. Yang kedua, Bapak Yakobus. Dan yang ketiga, Bapak Petrus. Jadi ada 3 orang ya adik-adik yang naik bersama Tuhan Yesus ke atas gunung untuk berdoa. Nah, sesampainya di atas gunung, ternyata adik-adik murid-murid Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Dan Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajahnya dan bajunya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Wah, kebayang ya adik-adik. Berarti saat itu Tuhan Yesus bersinar sekali, sangat terang. Dan tiba-tiba nampaklah, adik-adik masih ingat nggak? Ada berapa orang yang nampak saat kita baca firman Tuhannya? Betul sekali, ada berapa orang? Ada 2 orang yang nampak bersama Tuhan Yesus. Kita hitung sama-sama siapa aja ya tadi? Yang pertama ada Musa. Dan yang kedua ada Elia, Nabi Elia. Jadi waktu Tuhan bersinar sangat terang, nampaklah bersama dengan Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol bersama Musa dan Nabi Elia. Nah adik-adik, pada saat itu tiba-tiba para muridnya terbangun dan melihat kemuliaannya Tuhan Yesus. Dan saat mereka melihat, Petrus dan para muridnya menjadi bahagia sekali loh adik-adik. Mereka sangat senang sekali melihat Tuhan Yesus bersinar. Dan kata Bapak Petrus, dia bilang, "Tuhan, Guru, apakah kami harus membuat kemah untuk siapa aja tadi?" Membuat kemah untuk yang pertama, untuk Tuhan Yesus. Yang kedua untuk Nabi Elia. Dan yang ketiga untuk Musa. Nah, saat Bapak Petrus berkata demikian, tiba-tiba datanglah awan melingkupi mereka. Datanglah awan menutupi mereka. Dan para murid menjadi sangat ketakutan loh adik-adik. Dan saat awan menutupi mereka, awan ini pertanda kehadiran Allah adik-adik. Saat awan menutupi mereka, tiba-tiba terdengar suara tanda kehadiran Allah. Suaranya seperti ini adik-adik, kita dengarkan sama-sama ya. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, seperti itu suaranya adik-adik. Allah sendiri yang bilang, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Wah adik-adik, berarti Allah sendiri yang bilang kepada kita kalau Tuhan Yesus adalah anak yang dipilih, maka kita harus mendengarkan dia adik-adik. Nah adik-adik, Kakak Ana mau tanya semuanya di sini. Kenapa ya kita harus mendengarkan Tuhan Yesus? Betul sekali yang tadi Kakak Ana sudah bilang. Karena Tuhan Yesus adalah anak yang dipilih oleh Allah untuk kita dengarkan. Tuhan Yesus kita sudah tahu adik-adik, kita sudah pelajari minggu-minggu kemarin. Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan. Dan hari ini kita tahu sekarang adik-adik, selain itu ternyata Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak biasa. Tuhan Yesus adalah
pribadi yang sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Karena Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Mesias itu apa ya Kakak Ana ya? Mesias itu adalah Tuhan adalah juru selamat untuk kita semua. Juru selamat itu Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik dan sayang kepada Kakak Ana dan sayang kepada semua orang, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Makanya kita menyebut Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk kita. Dan karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, Tuhan Yesus sudah baik sama kita, makanya kita harus dengar benaran. Kita harus mendengarkan semua perkataan Tuhan Yesus, adik-adik. Kalau kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, adik-adik, hidup kita menjadi benar. Kenapa hidup kita menjadi benar? Karena kita mendengarkan orang yang tidak pernah salah, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan apapun yang Tuhan Yesus katakan adalah benar. Makanya kalau kita mendengarkan Tuhan Yesus, hidup kita juga menjadi benar loh adik-adik. Dan selain itu juga hidup kita akan dipenuhi berkat sama Tuhan. Kita akan selalu disayang sama Tuhan Yesus. Itu adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, kalau mendengarkan Tuhan Yesus, gimana sih Kakak Ana caranya? Cara mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dengan kita membaca Alkitab. Adik-adik boleh setiap hari minta bantuan kepada mama dan papanya kalau adik-adik belum bisa membaca. Mama, aku mau dengar perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi kita harus membaca Alkitab setiap hari supaya kita dapat mendengarkan perkataan Tuhan Yesus setiap hari adik-adik. Seperti contohnya lagi, selain membaca Alkitab, adik-adik saat mendengarkan kakak pelayan saat bercerita dengan baik, itu berarti adik-adik juga sudah mendengarkan perkataan Tuhan dengan baik. Karena firman Tuhan itu adalah contoh perkataan Tuhan yang disampaikan untuk adik-adik semua. Lalu selain membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, cara untuk mendengarkan perkataan Tuhan adalah kita mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus menitipkan contohnya mama, contohnya papa, contohnya kakak, oma, opa yang ada di sekeliling adik-adik. Itu kita harus dengarkan karena mereka adalah wakil Tuhan yang ada di dunia ini untuk adik-adik semua. Jadi kita harus mendengarkan perkataan orang tua kita dengan baik. Contohnya misalnya dibilang, Shalom, ayo sekarang kita tidur siang. Kalau kita mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, berarti kita mendengarkan perkataan mama. Kita dengarkan disuruh tidur siang, kita mengerti, dan jangan lupa, jangan hanya didengarkan, tapi dilakukan. Setelah kita mendengarkan, kita melakukan, langsung bilang, iya mama, aku mau tidur siang. Contohnya seperti itu adik-adik. Nah, sekarang adik-adik semuanya sudah siap menjadi pendengar perkataan Tuhan Yesus dengan baik? Semuanya sudah siap? Kita pasang telinganya, kita selalu baca Alkitabnya, kita selalu dengerin perkataan orang tua. Itu adalah contoh kita mendengarkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, semuanya sudah siap ya? Nah, sekarang aktivitasnya. Tadi kan kakak Ana banyak kasih pertanyaan. Itu adik-adik jawab, kasih tahu ke mama jawabannya. Dan nanti mama dan papa bantu untuk kirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Kakak Ana ulang ya pertanyaannya ya kalau adik-adik lupa. Pertanyaan pertama, ada berapa orang murid Tuhan Yesus yang diajak naik ke atas gunung? Dan namanya siapa saja?
Adik-adik kasih tahu mama dan papahnya ya. Kalau adik-adik tadi mendengarkan dengan baik, pasti adik-adik tahu jawabannya. Terus yang kedua, pertanyaannya, ada berapa orang yang nampak bersama Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berubah wajah dan bajunya menjadi putih berkilauan? Ada berapa orang dan siapa saja tadi? Ada nabi siapa gitu ya? Kalau adik-adik dengarkan pasti adik-adik tahu jawabannya. Dan yang ketiga, pertanyaannya Bapak Petrus bilang, Tuhan, saya mau membuatkan sebuah kemah. Nah, kemahnya untuk siapa aja ya tadi ya? Ada untuk 3 orang tuh adik-adik, untuk siapa aja tuh? Adik-adik kasih tahu jawabannya ya kepada mama dan papa. Dan pertanyaan terakhir, banyak ya pertanyaannya, tapi pasti adik-adik bisa jawab karena adik-adik sudah mendengarkan. Perkataan saat tiba-tiba ada awan dan keluar suara. Nah, adik-adik coba sebutkan suaranya itu seperti apa, kasih tahu mama dan papanya ya. Oke? Semuanya sudah bisa ya? Jangan lupa dikirim ke WhatsApp grup kelas masing-masing. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kasih ya, seru banget tadi firman Tuhannya Kak. Jadi ceritanya tentang gimana sih Kak? Firman Tuhan tentang mendengar. Oh, mendengar ya Kak. Kalau mendengar tuh pakai apa ya Kak? Pakai Telinga. Nah, Ceritanya gimana Kak? nah, kita diajarkan untuk mendengar dengan baik. Dari siapa ya yang harus kita dengar? Yang kita dengarkan adalah Tuhan Yesus Kak. Karena Tuhan Yesus adalah sosok yang benar. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat. Sehingga Kak, kita itu tidak salah kalau kita dengarkan perintah Tuhan Yesus. Pasti yang terbaik. Nah, jadi adik-adik, untuk mendengarkan perintah Tuhan itu adalah pilihan yang tepat sekali. Amin. Nah, sekarang Kak, kita nyanyi satu buah lagu ya Kak. Apa ya? Oh, lagunya Ada Satu Sobatku. Siapa tuh Kak? Sobatnya kita semua yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau doa syafaat ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami semua boleh beribadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah berikan. Kami telah belajar ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau sebagai pribadi juru selamat kami yang tidak pernah salah ya Tuhan untuk kami dengarkan. Ajarlah kami untuk kami dapat mampu menjadi pendengar yang baik ya Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan saja Tuhan, tapi kami juga mampu untuk melakukan apa yang telah kami dengarkan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus tolong berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri atau apapun itu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat sehingga setiap keputusan yang diambil ya Tuhan adalah keputusan yang terbaik ya Tuhan Yesus.
Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami, kiranya semuanya aman ya Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang terkena bencana dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Engkau menguatkan mereka Tuhan, Engkau sajalah yang menjaga mereka semua. Dan kiranya bangsa kami selalu aman, tidak ada bencana lagi ya Tuhan. Dan kiranya di dalam kami berjuang juga Tuhan di tengah masa COVID pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang selalu bersama kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, kami boleh terima kabar baik bahwa vaksin sudah ada ya Tuhan. Biarlah segala proses vaksinasi ya Tuhan kepada orang-orang dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Dan kiranya pandemi ini ya Tuhan boleh segera berlalu, boleh segera berakhir, dan kami boleh kembali hidup seperti biasa Tuhan, kembali hidup normal, boleh bersekolah lagi, boleh bergereja kembali lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga bagi gereja-gereja kami ya Tuhan, khususnya gereja GPIB Maranatha Bandung ya Bapak. Tuhan Yesus, tolong berkati para pendeta kami ya Bapak. Tuhan Yesus tolong jaga mereka, Tuhan Yesus berikan hikmat kepada mereka, sehingga apapun keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan Yesus juga. Kau memberkati ya Tuhan para kakak pelayan kami juga dimanapun mereka berada, di dalam setiap pekerjaan mereka Kau juga sertai ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga tak lupa mendoakan orang tua kami juga ya Bapa. Tuhan Yesus tolong jaga orang tua kami, tolong berkati orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kiranya dapat membawa keberhasilan dan dapat menjadi orang tua yang sangat baik untuk kami, yang selalu mengajarkan kami tentang Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun kami belum bisa bertemu dengan mereka, tapi kami mau mengirimkan doa kepada mereka. Engkau mau menjaga mereka ya Tuhan, Engkau memberkati di setiap sekolah mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kepintaran ya Tuhan saat mereka bersekolah, saat mereka belajar ya Tuhan. Engkau memberikan juga kesehatan yang baik kepada teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu buat orang-orang yang sakit juga ya Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka semua ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan siap untuk masuk dalam persembahan syukur. Nah adik-adik, kita siapkan memberikan persembahan. Dan kakak mau ingatin dulu adik-adik, jangan lupa ya, persembahan yang sudah diberikan, adik-adik boleh titip kepada mama atau kepada papa untuk dibawa ke gereja. Kalau tidak, boleh dititip ke mama atau papa untuk ditransfer ke gereja. Dan nomor rekeningnya ada tertera di bawah ini. Dibaca ya adik-adik ya. Oke Kasih, tapi sebelum kita sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dulu ya Kak, lagu Bawa Bersama. Oke Kak? Siap. Bawa dengan suka.
membawakan persembahan kita, lipat tangannya, ditutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kalau Tuhan Yesus boleh mengizinkan kami semua untuk dapat memberikan persembahan. Kami tahu bahwa kami bisa memberikan persembahan karena berkat daripadamu. Berkati persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau siap untuk akhiri ibadah kita. Ya, udah selesai ya Kak. Tapi jangan sedih Kak Olin, kan nanti masih ada ibadah selanjutnya. Siap Kak. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah, diingatkan sekali lagi bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sosok yang benar. Sangat baik kan? Sangat baik. Betul sekali Kak, dan dia itu adalah juru selamat kita semua. Kita mau tutup ibadah dengan lagunya apa Kak? Dalam hatiku jadikan selalu terus senang. Siap. Dalam hatiku jadikanlah senang. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Nah, selesai kita nyanyi, kita mau berdoa. Adik-adik siap untuk berdoa? Menutup ya, kita berdoa Kak Uli. Oke Kak. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus selalu ingatkan kami agar kami menjadi anak-anak yang selalu mendengar nasihat orang tua dan selalu mendengar akan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami di rumah kami dengan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa,